Shalom, Shalom. puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi kepada saudara kekasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bisa merasakan kasih Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa ibadah walaupun secara online, tapi Tuhan akan menyertai kita. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur, naikkan syukurku, wah dari yang Kau beri. Dan namamu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang yang Kau sediakan bagiku. naikkan syukur, haleluya. Naikkan syukurku, wah dari yang Kau beri. Habis kasih dan Selalu baru dan tak pernah terlambat. selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, haleluya. Naikkan syukurku, wah
besar setiamu, besar setiamu, amin. Besar setiamu, besar setiamu, sepanjang Haleluya. Inilah yang kami rasakan Tuhan. Besar setiamu dalam kehidupan kami. Tanpa pertolonganmu, tanpa kasihmu, kami tidak ada artinya sama sekali Tuhan. Tapi pada pagi hari ini kami merasakan kasihmu melawat kami. Kasihmu yang mempersatukan kami dan kasihmu yang memulihkan, menolong dalam kehidupan kami. Hanya firman-Mu lah segalanya untuk kehidupan kami. Karena tanpa firman-Mu kami akan sia-sia Tuhan. Terima kasih, urapi kami, berkati kami dalam ibadah ini. Dan kami percaya sidang jemaat-Mu dimanapun berada, Allah juga menyertai. Hingga berkat Allah kami rasakan bersama-sama. Dalam nama Yesus kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kasih Tuhan begitu indah. Kalau kita mengandalkan firman Tuhan, kalau kita mengandalkan Yesus dalam segala hal, maka segala sesuatu akan terjadi dengan baik dalam kehidupan kita. Firman-Mu yang menolong dalam kehidupan kita. terbang, 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 tinggi di awan. Dan terbang, 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 memujimu. Dan terbang, 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 tinggi di awan. Dan terbang, 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 memujimu. Firman-Mu Tuhan, tak bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku tiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, firman-Mu teguh penopang, juga aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, dapat kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku tiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, terbang, tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh penopang, juga aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh penopang, juga aman dalam-Mu Tuhan. Jalanku di atas jalan-jalanmu, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu yang telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang,
sebab firman-Mu. Aku berdoa, bukan apa dalam Tuhan, bukan firman. Ini di awal bersamamu dalam kemuliaan sebab firman-Mu. Aku berdoa, bukan apa dalam Tuhan, bukan aman dalam Tuhan, bukan aman dalam Tuhan. Haleluya. Kemuliaan kebesaran hanya bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Dan kalau orang mengandalkan, sekali lagi, keteguhan iman kita akan memperkuat kita, meyakinkan bahwa dalam kehidupan apapun tetap kita Tuhan yang menolong dan sebagai kepala dalam kehidupan kita. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu.
Saya undang sidang jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Haleluya. Ya, haleluya. Haleluya. Itulah pujian kami Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu yang memberi kekuatan kami, yang mampu menolong kami di saat-saat keadaan apapun juga Tuhan. Untuk itu pagi hari ini kami mempersiapkan hati pikiran kami untuk firman-Mu Tuhan. Untuk itu kami membutuhkan kuasa urapan Roh-Mu, mengurapi setiap kami termasuk sidang jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang akan terus menolong sehingga bisa bersama-sama untuk ada dalam ibadah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Membutuhkan hadirat-Mu ada di tengah-tengah sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyadari ada kuasa-kuasa yang terus mengganggu sekalipun dalam pemberitaan firman-Mu untuk mempengaruhi, membuat tidak percaya bahkan menolak firman nubuatan. Tetapi kami tahu, kami percaya Engkau mampu menolong kami Tuhan. Terima kasih kuasa apapun bentuknya yang akan perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati puji-pujian yang sudah dipersembahkan. Semua boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu di mana-mana tempat yang saat-saat ini juga melakukan ibadah. Baik yang sudah kembali dalam ibadah di gereja ataupun masih juga online atau streaming. Serahkan semua ke dalam tangan-Mu, Engkau berhadirat di antara mereka. Terima kasih, kami akan sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, shalom. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya pagi hari ini juga tetap ada sukacita di dalam Tuhan. Amin. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh ada di dalam ibadah pada pagi hari ini. Ya, mari kita akan lanjut firman Tuhan yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita, yaitu tentang Getsemani. Ya, kita sudah mempelajari beberapa kali Getsemani itu tempat pemerasan daging, di mana saat itu Yesus ada ya di Taman Getsemani bersama dengan murid-muridnya yang ada. Ya, ini di Taman Getsemani Yesus mengalami pemerasan daging atau sengsara daging tanpa dosa. Ini sama dengan percikan darah. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ini nanti di akhir zaman gereja Tuhan dan pengikut-pengikut Yesus harus mengalami pemerasan daging, sengsara daging bersama Yesus tanpa dosa. Sebab Yesus sebagai kepala mengalami sengsara, maka kita tubuh juga
harus mengalami sengsara daging ya, bersama Yesus tanpa dosa. Nah, dan kita sudah tahu ini buat nanti apa yang terjadi di Taman Getsemani ini itu terjadi di akhir zaman ya, di mana gereja Tuhan akan menghadapi sengsara ya, masuk dalam praaniaya antikris yang pasti nanti akan terjadi saatnya ini. Ya. Gereja Tuhan menghadapi sengsara dalam bentuk apa? Ya. Yang pertama, sengsara daging untuk ibadah pelayanan. Memang untuk ibadah pelayanan ditandai dengan sengsara daging atau aniaya. Ya. Juga sengsara daging oleh karena firman Tuhan. Ya. Sengsara daging oleh karena firman Tuhan. Firman yang keras, yang tajam, yang tidak sesuai dengan keinginan daging kita. Tapi kita harus mau mengikuti atau taat dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Daging ini mengalami sengsara. Ya. Kemudian sengsara daging karena adanya penindasan. Karena ada penindasan. Bahkan sengsara daging oleh karena fitnahan. Tidak berbuat salah tapi difitnah ini. Dan juga kita bisa merasakan ketidakadilan. Ya, itulah sengsara ya, dalam bentuk ketidakadilan. Itu terjadi. Dan juga nanti terjadi penangkapan dan lain sebagainya ini. Ya, jadi suasana ini ya, sengsara tadi dalam bentuk sengsara daging ini ya, itu sama dengan masuk praaniaya antikris ini. Praaniaya antikris tidak bisa ditanggulangi dengan kekuatan dari dunia ini, apapun juga dari dunia ini. Hanya bisa ditanggulangi lewat berjaga-jaga dan berdoa. Ya, seperti Yesus di Taman Getsemani. Ini sudah diterangkan dalam ibadah doa yang lalu, tanggal 16 kalau tidak salah. Nah, salah satu bentuknya ya, berjaga dan berdoa yaitu dalam doa penyembahan 1 jam ini. Ya, ini kita sudah mempelajari apa kegunaan doa penyembahan 1 jam. Diterangkan dalam ibadah raya tanggal 19 yang lalu. Nah, kalau kita bicara tentang doa penyembahan 1 jam saja. Ini perlu pergumulan secara daging, perlu pergumulan. Ya, berdoa menyembah sampai 1 jam ini. Ya, banyak yang sudah melakukan ini. Ya, tapi juga banyak yang masih bergumul untuk bisa berdoa dan menyembah 1 jam. Ini secara waktu fisik. Ya, berarti untuk berdoa menyembah 1 jam ini itu dibutuhkan perobekan daging ini. Ya, kalau tidak mau untuk daging dirobek enggak bisa. Kalau dilihat dari sisi waktu. Tapi secara rohani doa 1 jam gunanya apa? Kita sudah mempelajari ini. Tapi mari kita akan kembali melihat ya, tentang doa 1 jam ini. Wahyu 18 ayat 16 sampai 19. Wahyu 18 16 sampai 19. Mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja
kekayaan sebanyak itu sudah binasa, ya, sudah ludes. Dan setiap nakoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya, katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Ya. Kota besar yang disebutkan di sini adalah Babel. Jadi apa yang ada di dalam dunia itu akan musnah dalam 1 jam. Sebab itu kita jangan berbangga dengan apa yang kita miliki di dalam dunia ini. Atau mungkin kita sedih kalau tidak memiliki sesuatu dalam dunia ini. Kalau memiliki bangga, kalau enggak memiliki jadi sedih. Jadi kita mau berdoa 1 jam itu supaya kita tidak terseret dan binasa bersama Babel. Ya. Jadi apa yang ada di tengah dunia ini, ya, jangan dibanggakan, tapi juga jangan kita lemah dan lain sebagainya. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu kehidupan yang terseret oleh Babel dalam ayat tadi itu adalah pelaut. Ya. Orang yang mata pencahariannya di laut. Loh, kalau gitu ya mulai dari nakoda dan anak buahnya dan sebagainya, pelaut, ya mereka yang mencari ikan dan lain sebagainya, ya itu salah satu kehidupan yang terseret oleh Babel itu pelaut. Ya. Artinya orang yang mata pencahariannya itu di laut. Nah, kita akan tarik secara rohani, ya, pelaut itu berarti manusia atau anak Tuhan yang hanya sibuk mencari kebutuhan jasmani saja di lautan dunia ini. Ya, dunia ini bagaikan lautan dunia ini. Sampai tidak ada kesempatan untuk beribadah dan melayani Tuhan. Ya, ini secara rohani. Ya. Pelaut, saya ulang, manusia atau kita anak Tuhan yang hanya sibuk mencari kebutuhan jasmani di lautan dunia ini, karena sibuknya sehingga tidak ada kesempatan untuk beribadah dan melayani Tuhan. Tetapi yang kedua, secara rohani pelaut itu berarti manusia atau anak Tuhan yang beribadah dan melayani Tuhan, tapi hanya sebagai profesi atau sebagai mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Atau beribadah melayani Tuhan untuk mendapatkan perkara-perkara jasmani saja. Ya, jadi saudara lihat pelaut, ya, itu bicara anak-anak Tuhan, ya, manusia ini, ya, yang hidupnya sibuk, ya, dengan lautan dunia ini, yang hanya untuk perkara yang jasmani ini. Kalau anak Tuhan seperti pelaut tadi, ya, berarti posisinya
seperti air laut yang selalu bergelora sehingga tidak tenang hidupnya. Ya. Kalau di tengah-tengah lautan laut itu pasti bergelora. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat dalam Wahyu 17 ayat 1, 5 dan 15, Wahyu 17, 1, 5 dan 15, lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di atas yang banyak airnya. Ayat 5, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. 15, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Tempat yang banyak airnya itu adalah air laut yang bergelora. Air laut tidak tenang. Ada gelora itu. Ya. Air laut yang bergelora itu tadi diduduki oleh Babel. Air yang banyak, air laut bergelora. Ya. Itu diduduki oleh Babel untuk dipaksa menerima tabiat Babel, terutama kita bangsa kafir. Jadi kalau didudukin berarti sudah sama dengan dipaksa. Ya. Zaman dulu ya, negara kita masih belum merdeka, diduduki, dikuasai oleh siapa? Belanda. Ya. Sementara Jepang. Ya. Berarti diduduki, dikuasai ini. Nah, buat kehidupan kita, air laut yang bergelora tadi, kehidupan kita bangsa kafir, ya, itu diduduki tadi oleh perempuan Babel. Sama dengan dipaksa untuk menerima tabiat Babel. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Kebebasan daging seperti air laut yang bergelora. Itulah sasaran paling enak, sasaran paling empuk bagi Babel. Air laut itu kan bebas, ya, tidak dibendung, ya. Ada kebebasan daging, ya, ya, bebas seperti laut bergelora. Itu yang menjadi sasaran empuk bagi Babel. Tetapi kalau hidup kita digembalakan seperti air dimasukkan ke dalam gentong, ya, kita memang sepertinya dikekang, tidak bebas. Gitu. Ya. Tapi Babel tidak bisa menduduki kita. Amin. Semoga mengerti. Ya. Kalau seperti air laut yang bebas bergelora, diduduki oleh Babel, dipaksa, dikuasai untuk ikut tabiatnya Babel ini. Tetapi kalau hidup kita digembalakan tadi, bagaikan dimasukkan di dalam ya buli-buli atau gentong, memang tidak bebas, ya, sepertinya dikekang. Tetapi Babel tidak bisa menduduki kita. Amin. Untuk itulah kita harus mau untuk dimasukkan dalam kandang penggembalaan. Supaya apa? Berada dalam lindungan Tuhan, berada dalam pelukan Tuhan, berada di dalam pangkuan Tuhan. Sehingga Babel tidak akan bisa menduduki kita. Ya. Dalam penggembalaan,
ya tadi dimasukkan dalam buli-buli ya, atau dimasukkan ya di dalam gentong itu ya, atau dimasukkan dalam pengembalaan. Dalam pengembalaan yang dikekang itu adalah daging kita. Enggak liar, daging kita. Kalau kita memaksakan kehendak daging, kita juga nanti akan dipaksa oleh Babel untuk menerima tabiat Babel. Tadi diduduki, dikuasai oleh Babel. Di dalam Amsal 7 ayat 10 dan 11, Amsal 7 ayat 10 dan 11, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet. Dan lihat perempuan ini kakinya tak dapat tenang di rumah. Ini tabiat Babel. Tabiatnya Babel, cerewet. Ya. Kakinya tidak dapat tenang di rumah. Ya. Jadi ya, kalau kita digembalakan, bahkan masih kita tidak lagi yaitu ya jalan-jalan dan sebagainya, ya, tapi tenang. Jadi kita melihat supaya kita jangan sampai dikuasai Babel dan kemudian kita dipaksa untuk mengikuti tabiat Babel. Ya. Kita lihat tabiat Babel yang pertama yaitu tadi tidak dapat tenang di rumah. Nah, ini sukanya keluyuran sekalipun sekarang saat sekarang ya. Diberikan himbauan tapi tetap keluyuran. Ini tabiat Babel. Ya, yang pertama tidak dapat tenang di rumah. Artinya yang pertama tidak tenang di dalam nikah atau rumah tangga. Rumah tadi bicara tentang keluarga, tentang nikah atau rumah tangga. Ini tabiat Babel. Tidak dapat tenang di rumah. Ya, mulai dari nikah rumah tangga. Tidak dapat tenang di rumah tangga. Artinya selalu terjadi percekcokan, terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Enggak ada damai sejahtera. Ini yang perlu dijaga. Berbagai macam hal menghadapi masalah ini. Sehingga rumah tangga tidak pernah tenang. Kalau sudah masuk di dalam menikah, sudah disatukan oleh Tuhan. Mungkin terjadi argumentasi tetapi tetap akan dibereskan, diselesaikan sehingga nikah itu tenang. Ya, apalagi menghadapi masa-masa yang lampau. Ya, nanti sudah masuk dalam nikah masih mencurigai satu dengan yang lain tentang kehidupan masa yang lampau. Masa-masa yang lalu. Masa yang lalu sudah diselesaikan. Sudah tidak perlu. Apapun bentuknya sudah tidak perlu. Ya, dimunculkan lagi. Sehingga membuat enggak percaya. Kalau sudah membuat saling tidak percaya. Nanti kehilangan kasih. Sehingga nanti kalau kasih itu hilang. Nanti akan terjadi perpecahan. Itu awalnya. Jadi kalau masa lampau itu. Ya, tabiat-tabiat Babel masa lampau tapi sudah diselesaikan dalam nikah sehingga nikah itu bisa tenang. Jangan pegang tabiat Babel dalam nikah rumah tangga. Yang kedua, tabiat Babel dalam penggembalaan juga tidak tenang di dalam penggembalaan. Artinya suka keluyuran, suka beredar-edar sehingga nanti akan bertemu dengan singa. Ya. Ada suara singa. Suara singa adalah suara asing atau nada-nada yang tidak sesuai dengan pengajaran yang benar yang sudah kita terima.
Kalau suka beredar-edar, ini juga berarti tidak tenang dalam mendengarkan firman yang ada dalam pengembalaan sampai satu saat nanti tidak dengar-dengaran. Ini sudah dipaksa oleh Babel. Untuk itu kita harus berhati-hati sebab semakin kita dekat kepada ketakutan kali kedua, semakin gencar setan itu akan berusaha terus ya untuk memisahkan atau memecahkan. Ya. Jadi tabiat Babel yang pertama ya itu dalam nikah rumah tangga, dalam pengembalaan, sampai pribadi masing-masing. Ya, pribadi tidak tenang karena ada apa? Karena ada iri hati. Pribadi tidak tenang karena ada dendam, ada kepahitan, dan lain sebagainya. Artinya ada sesuatu yang disembunyikan. Iri hati orang lain gak bisa tahu. Ada dendam gak bisa tahu. Ada kepahitan orang lain tersembunyi di dalam. Ini kita harus waspada, kita harus hati-hati. Jangan membuka kesempatan sedikit pun bagi Babel. Ya, nanti akhirnya dikuasai. Ya, jangan membuka sedikit pun ya, pada Babel. Ya, nah, saudara yang dikasih Tuhan, tadi ya tabiat Babel ya. Tabiat Babel tidak tenang di rumah tadi. Kemudian yang kedua ya, berpakaian sundal. Ya. Sundal itu sama dengan kenajisan. Ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Ya, enggak tenang dalam rumah tabiat Babel. Dalam nikah, rumah tangga, pengembalaan, dan pribadi kita. Yang kedua berpakaian sundal. Ya, atau sama dengan hidup dalam kenajisan. Ini dimulai, ini bicara pakaian. Dimulai dari cara berpakaian. Ya, sebab itu dalam berpakaian juga harus diperhatikan supaya tidak memamerkan, tidak mempertontonkan kedagingan ini. Ya. Kalau pakai pakaian yang sangat minim sekali, ya, atau yang ya, sengaja dibuat ya, lubang-lubang, polong-polong itu kayak orang bikin pakaian kekurangan kain, jadi minim itu. Ini tabiat Babel itu. Ya. Cara berpakaian harus diperhatikan. Jangan mengundang ya, orang lain. Ya, untuk bisa melihat ya, kedagingan itu ini. Ya. Jadi apalagi untuk beribadah. Ya. Jangan pakai pakaian yang minim, minikah. Ya. Apa sih namanya itu namanya? Lekton apa nggak tahu, ya. Semua minim, ya. Pakai apa namanya itu yang di atas tengkul itu loh. Nah, apalagi imam punya pakaian khusus. Untuk itu perhatikan, ini tabiat Babel yang kedua. Ya. Mulai dari cara berpakaian. Persundalan ini juga termasuk dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Dosa ini tadi itu semua dipaksakan oleh Babel. Sampai pun masuk di dalam gereja Tuhan. Tabiat Babel yang ketiga itu hati licik. Hati licik itu sama dengan apa? Munafik. Di dalam dan di luar enggak sama.
atau antara perbuatan dan perkataan itu tidak sama. Yudas, salah satu rasul Tuhan, waktu di Getsemani, semua murid lari, tapi Yudas datang mencium Yesus. Kelihatannya wah, jagoan, mengasihi Tuhan. Padahal tidak. Ya. Padahal itu merupakan satu tanda. Ya. Ini loh yang namanya Yesus. Ya, dia datang mencium tapi bukan oleh karena kasih. Hanya oleh karena ini munafik. Ya. Dalam dan luar itu tidak sama itu. Ya. Karena itu kita harus sama baik di dalam gereja ibadah ataupun di luar gereja sama. Ya, jangan ada yaitu kemunafikan ini. Yang selanjutnya tadi dikatakan cerewet. Nah ini ya, nggak tahu yang suka cerewet cowok apa cewek, nggak tahu. Cerewet ini sama dengan lalim atau fasik. Ya. Lalim atau fasik. Yesaya 26 ayat 10. Yesaya 26 ayat 10. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi fasik ini sama dengan tidak bisa diatur. Enggak bisa diatur sama dengan tidak tertib. Ya. Juga suka mengkritik orang, suka menjatuhkan orang. Cerewet ini. Ya. Karena kurang perkataan sehingga dia mengatakan orang. Mengkritik orang, menjatuhkan orang ini. Itu tabiat Babel. Tabiat yang lain tadi, ya, lihat, ya, seperti tanah liat, ya, keras kepala atau keras hati, artinya tidak mau dinasihati dengan nasihat yang benar. Orang semacam ini sama dengan orang yang bebal. Sulit, bahkan keras kepala, keras hati, tidak bisa dinasihati ini. Ya. Dan orang seperti ini juga suka memberontak. Ya. Orang keras kepala juga suka memberontak. Jadi mari kita harus waspada karena di akhir zaman ini banyak anak Tuhan yang hidup sebagai pelaut. Jadi secara rohani bukan berarti kita ada di laut sana, bukan. Hidup sebagai pelaut itu tadi. Ya. Nah, doa penyembahan 1 jam. Ya. Ini penting supaya kita tidak mewarisi tabiat Babel tadi. Ya. Jadi kita perlu ya proses perobekan daging ya, sama dengan berdoa menyembah 1 jam perobekan daging supaya kita tidak mewarisi tabiat daging atau kita tidak memiliki tabiat Babel. Tetapi kita mewarisi tabiat siapa? Tabiat Yesus. Jangan mewarisi tabiat Babel. Tapi kita harus mau mewarisi tabiat Yesus. Tadi kita sudah melihat tentang tabiat Babel. Sekarang kita mau melihat tentang tabiat Yesus. Tabiat Yesus yang pertama, perhatikan, ya,
sebagai raja segala raja. Raja segala raja. Raja itu artinya selalu menang. Sudah menjadi raja, raja segala raja. Selalu menang. Nah, kalau kita lihat di dalam pengajaran raja segala raja itu memiliki tanda, yaitu warna ungu. Perhatikan. Bicara raja segala raja. Ini bicara warna ungu. Ini warna-warna yang ada dalam tabernakel. Artinya raja segala raja artinya selalu menang. Mazmur 20 ayat 10. Mazmur 20 ayat 10. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Inilah tabiat raja. Menang atas segala masalah dan termasuk menang atas dosa. Dia sudah menang atas dosa. Maut sudah dikalahkan di bawah kakinya. Ini tabiat raja. Jadi tabiat Yesus sebagai raja, tabiatnya selalu menang. Perhatikan ya. Ini dalam tabernakel, dalam pengajaran, yaitu dalam tanda warna ungu. Yang kedua, Yesus sebagai manusia, di dalam pengajaran dalam tanda warna merah, merah karmisi. Artinya, Yesus rela sengsara untuk menolong orang lain. Yesus rela sengsara sampai mati di atas kayu salib. Apa untungnya bagi Yesus sengsara di atas kayu salib? Dia rela sengsara untuk menolong orang lain. Termasuk kita manusia yang berdosa. Dan dia rela sengsara untuk kita bangsa kafir bisa beribadah dan melayani Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib supaya kita bangsa kafir bisa beribadah dan melayani Tuhan. Itulah kemurahan bagi kita bangsa kafir. Jangan sia-siakan ini. Kalau kita bangsa kafir bisa beribadah melayani Tuhan, itu semata-mata hanya yaitu dia rela mati di atas kayu salib. Nah, saudara dikasih Tuhan, yang ketiga, Yesus sebagai anak Allah. Ini Injil Yohanes. Sebagai anak-anak. Ini menunjuk pada warna putih. Warna putih. Artinya tabiat Yesus yang ketiga, hidup benar dan suci sampai sempurna. Dan yang keempat, Yesus sebagai gembala dalam tanda warna biru laut. Artinya dia sebagai hamba yang taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Ini yang sudah dilakukan, diteladankan oleh Yesus. Taat dengar-dengaran sampai mati di atas kayu salib. Saudara perhatikan lagi. Yang sudah mencatat, saudara perhatikan. Saya akan ulang. Saya akan ulang. Kalau 4 hal ini tabiat Yesus itu dihubungkan ini dengan garis, maka 4 tabiat Yesus ini akan membentuk salib. Perhatikan, tabiat anak Allah, tabiat anak Allah dan tabiat manusia itu membentuk garis vertikal. Perhatikan, saudara kasih nanti titik.
yaitu pertama kali ya tabiat Yesus sebagai anak Allah, taruh titik di atas, tulis anak Allah, tarik garis ke bawah, garis vertikal, ya, menunjuk tabiat Yesus sebagai manusia. Dan tabiat hamba, Yesus sebagai hamba, taruh titik di sebelah kiri, dan tabiat Yesus sebagai raja membentuk garis horizontal. Jadi tabiat Yesus ini membentuk salib ini. Jadi menerima tabiat Yesus ya, itu sama dengan menerima kuasa salib Yesus. Jadi kalau memiliki tabiat Yesus sama dengan tadi menerima kuasa salib Yesus, tanda salib itu, Babel tidak bisa menjamah kita. Ya. Karena apa? Sudah dikalahkan. Di saat Yesus mati di atas kayu salib, dia bangkit. Semua sudah dikalahkan termasuk maut. Semoga mengerti. Dan warna-warna itu semua itu ada di dalam tabernakel, baik di dalam pintu gerbang, baik di dalam pintu kemah. Semua itu ada tanda warna-warna itu. Itu merupakan tabiat Yesus itu. Ya. Kalau kita menerima salib Yesus, tabiat Yesus, ada kuasa yang kita akan alami. Hasilnya kuasa yang kita alami itu. Kalau kita menerima salib Yesus, hasilnya yang pertama, Keluaran 14. Keluaran 14, 16, 21 sampai 22. Keluaran 14, 16, 21, 22. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. 21-22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ya. Tongkat kayu yang dipegang Yesus. Dikatakan, engkau angkatlah tongkatmu. Tongkat kayu yang dipegang Musa itu menunjuk kepada salib Tuhan. Seringkali kita tidak percaya saat disuruh memegang salib. Disuruh masuk dalam pengalaman salib. Disuruh ya, untuk hidup di dalam salibnya Tuhan ini. Ya. Jadi ya, kalau kita mau menerima salib, ya, ada kuasa yang dialami, hasilnya akan terjadi mujizat secara jasmani. Tadi laut Kolsom terbelah. Artinya secara rohani buat kita, kalau laut Kolsom terbelah berarti ada jalan keluar dari segala masalah sampai yang mustahil. Tadi Israel menghadapi jalan buntu. Menghadapi jalan buntu. Tetapi ya, Musa angkat tongkat. Terjadi mujizat. Laut yang tadi menghalangi ya, itu terbelah. Laut
yang tadi menjadi masalah, nggak bisa menyeberang, sehingga ada jalan keluar. Mustahil laut dibelah, ya kan? Ada tempat kering. Ya. Berarti kalau terjadi mujizat secara jasmani, hasil yang pertama, yaitu ada jalan keluar dari segala masalah sampai yang mustahil sekalipun. Amin. Apa masalah yang sedang saudara hadapi? Mungkin mustahil, tapi akan Tuhan buka, tolong. Ya. Kemudian hasil yang kedua, Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita secara ajaib di tengah kemustahilan ini. Sekarang kita menghadapi masalah pandemi ini. Tapi mari kita tetap bersyukur. Mungkin kita mengalami jalan buntu. Tapi kalau kita mau pegang salib Tuhan, ada kuasa. Sehingga kita menghadapi masalah mustahil. Menjadi tidak mustahil, jalan buntu dibuka. Ya, dan Tuhan sanggup memelihara hidup kita secara ajaib. Amin. Ya, kita menghadapi banyak kesulitan, tapi Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Dan bahkan Tuhan memberikan masa depan yang indah dan bahagia. Karena tadi halangan terbuka, terus bisa berjalan. Ada masa depan yang indah dan bahagia. Itu hasil pertama. Hasil yang kedua, Lukas 23 ayat 40 sampai 43. Lukas 23 40 sampai 43. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedangkan engkau menerima hukuman yang sama. Ayat 41, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini, yaitu Yesus, tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus padanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini hasil kedua. Akan terjadi mujizat secara rohani. Artinya dari suasana kutukan diubahkan menjadi suasana Firdaus. Ya. Suasana kutukan itu sama dengan suasana penderitaan, suasana kegagalan, suasana ketakutan, sampai kebinasaan. Ya. Kutukan ini bisa menjadi Firdaus. Suasana kutukan menjadi suasana Firdaus. Kalau kita mengalami mujizat keubahan hidup, yaitu keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani. Atau dari buli-buli tanah liat menjadi buli-buli emas. Kita sudah berbicara tentang ini. Prosesnya mulai dari mengaku dosa dan tinggalkan dosa. Pelayan siap. Ya. Inilah saudara yang dikasihi Tuhan. Biar hari ini juga kalau kita mau memiliki tabiat Yesus tadi. Bagikan salibnya Yesus ini. Maka kita akan berubah. Suasana kutukan menjadi suasana spiritual. Seperti tadi orang disalib. Hari ini juga. Waktu satu orang ini mengaku
Dia tidak kemudian ya, setelah mengaku ya, kemudian dia tidak lagi ya. Yesus menjanjikan ya, nantilah minggu depan, kapan nanti tak lihat dulu, enggak. Tapi hari ini juga ya, inilah saudara yang dikasihi Tuhan ini ya. Jadi kita juga ya, kalau kita mau sungguh-sungguh membuang tabiat Babel, jangan sampai kita terkena tabiat Babel, dikuasai tabiat Babel. Tapi itu semua kita jaga ya, dan kita menerima tabiat Yesus ya, yang merupakan salib itu. Sehingga ada keubahan dari suasana kutukan menjadi suasana firdaus. Sampai satu waktu nanti saat Yesus datang kembali, kita akan mengalami penyaliban daging sepenuh. Atau namanya proses perbaikan daging semu. Dan kita akan diubahkan jadi sama mulia dengan Tuhan. Sampai nanti masuk kota Yerusalem baru. Ya, untuk itu mari hari ini biarlah kita mau lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Lebih mengikuti kehendak Tuhan. Ya, kita lebih mendekat kepada Tuhan. Sampai kita sungguh-sungguh firman Tuhan ada dalam kehidupan kita, mengubahkan kehidupan kita ini. Ya, apapun yang sedang dihadapi, ketidakmustahilan ya, akan kita hadapi. Ya, mustahil menjadi tidak mustahil dan lain sebagainya. Kita mengalami keubahan demi keubahan sampai nanti Yesus datang kali kedua. Ya, kita diubahkan sama mulia dengan Tuhan sampai masuk Yerusalem yang baru bersama dengan Dia. Tuhan memberkati kita dan biarlah kita akan banyak bergumul di hari-hari ini. Mari kita akan pujikan, ku mau sepertimu Yesus. Kita pujikan supaya kita bisa ya, memiliki tabiat Yesus. Dari atas kembali, dari atas. Ya, siapkan kehidupan kita bagikan hujan yang siap untuk dibentuk. Amin. Ya Yesus. Harapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Dalam rumah-Mu,
haleluya di dalam hati. Mau seperti-Mu Yesus, memiliki tabiat sempurna dan selalu. Haleluya. Dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Bagaikan bercanda, siapkan siap dibentuk untuk isi firman dibentuk di kami, sehingga kita akan mengalami tabiat Yesus dalam hidup. Ya Bapa, kuasa Roh-Mu beri baharui selalu. Amin. Haleluya Yesus. Jadilah Allah. Haleluya. Haleluya. Ya. Ya. Tindakanmu bertugas dulu kehendakku, pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan cuma seperti Yesus. Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara yang rindu seperti Yesus, angkat tangan. Mau seperti Yesus untuk disempurnakan selalu, memiliki tabiat Yesus. Oh haleluya. Oh haleluya. 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 Mau seperti-Mu. Haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan terus memperhatikan kita. Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Dia mau terus menyatakan apa yang akan terjadi di depan ini. Biar kita semakin hari semakin mengerti, semakin hari semakin sungguh-sungguh supaya memiliki tabiat Yesus
Jangan sampai kita dikuasai, diduduki oleh Babel dengan tabiat-tabiatnya. Tapi semua itu dibuang kalau kita pegang salibnya Tuhan. Biar sengsara daging bersama Yesus, tapi kita akan mendapat tabiat Yesus. Sehingga saatnya nanti kita bisa disempurnakan, masuk dalam kemuliaan bersama dengan Dia. Biar kita banyak berdoa di akhir zaman, banyak menyerahkan kehidupan lewat kita lebih dekat kepada Tuhan. Itulah pergumulan kita. Untuk itu biar kita tetap setia dalam ibadah pelayanan, karena seharga korban Kristus. Kita pujikan kurnya dengan sungguh hati. Umat seperti Yesus, saudara boleh mengangkat tangan dan sungguh-sungguh. Nanti Bapak Yusuf Imanto akan berdoa. Pujikan kurnya 2 kali. Ya, itulah kerinduan kami. Amin. Hanya Engkau yang mampu. Ya, haleluya. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Sempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu. Dan pada pagi hari ini kami merasakan pertolongan, lawatan yang Kau berikan begitu besar atas kehidupan kami Tuhan. Di mana Engkau sudah menerangkan lewat kebenaran firman-Mu, tabiat-tabiat yang tidak Kau kehendaki, yaitu tabiat Babel yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kekerasan hati, kesombongan dan sebagainya yang ada dalam kehidupan kami. Kiranya Allah mengampuni dalam kehidupan kami, khususnya kami yang tidak setia kepada Engkau. Engkau ampuni kami Tuhan, supaya lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini kami diteguhkan, dikuatkan menjadi seorang hamba yang taat dengar-dengaran kepada Engkau Tuhan. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin nampak indah dan bisa menjadikan terang dan garam-Mu dalam kehidupan kami. Pribadi Kristus, yaitu kasih-Mu yang ada dalam kehidupan kami, yang menutupi dalam kehidupan kami, sehingga tabiat Kristus yang nampak dalam kehidupan kami. Kerendahan hati, kelembutan hati, yaitu taat dan dengar-dengaran selalu ada dalam kehidupan kami. Bahkan nampak semua itu Tuhan, kami bisa menyatakan berkat kasih-Mu dalam kehidupan kami, supaya hanya Kristuslah yang nampak dalam kehidupan kami. Urapi kami, sertai kami, pimpin kami, dan setiap perkataan dan pemikiran hati kami bukan munafik kami Tuhan, tapi benar-benar semua dari dalam isi hati kami kasih Allah ada Tuhan, sehingga yang keluar dari mulut kami bisa menjadikan suatu berkat yang indah dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih, firman-Mu menguatkan kami, dan hanya firman-Mu yang meneguhkan dalam kehidupan kami, dan kami percaya firman-Mu yang memberikan segala sesuatu yang mungkin secara mustahil bagi manusia Tuhan, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil Tuhan. Oleh sebab itu berikan keteguhan, keyakinan, kepercayaan, iman kami kepada Engkau dalam kondisi apapun, dalam suasana apapun Tuhan. Kami tetap berpegang, berharap dan bergantung penuh kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya firman-Mu dulu, sekarang, bahkan untuk selamanya tetap sama Tuhan. Dan kami yakini hanya firman-Mu lah menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu, dan kami yakin Tuhan sidang jemaat-Mu dimanapun berada, dalam kondisi apapun, tetap Tuhan saat ini kami berdoa, kiranya Allah teguhkan
firman Amin. pada pagi hari Haleluya. menjadi jaminan, Haleluya, pengharapan, Yesus. kekuatan di dalam sidang jemaat Haleluya, Tuhan. Sehingga dalam suasana Oh, Yesus. kondisi apapun yang Ya. mungkin secara manusia di dunia ini Ya. begitu sangat sengsara Ya, Tuhan. Yesus. Tapi kami punya iman, Haleluya. hanya Yesuslah yang mampu menolong dan memberikan pengharapan, dan segala sesuatu akan kau jadikan indah tepat pada waktunya Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu. Sekali lagi teguhkan kami, kuatkan kami dalam saat kami menyongsong kedatangan kali Engkau kedua. Kami kau dapati tetap setia dan Haleluya. dengar-dengaran kepada Engkau dan berharap kepada Engkau Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Haleluya. Ya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, segala kesempatan yang kau berikan kepada kami di hari-hari ini. Kami berdoa, Bapa dalam surga, biarlah firman-Mu kau bukakan terus, sehingga kami semakin mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Mari buat sidang jemaat yang membutuhkan untuk didoakan apapun bentuknya. Saudara boleh mengangkat tangan, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu. Engkau melihat tangan-tangan yang sudah diangkat dengan segala kebutuhannya. Baik itu di dalam nikah, dalam rumah tangga. Engkau juga melihat, jangan sampai tabiat Babel itu masuk menyerang. Tetapi biarlah suasana Firdaus, suasana kebahagiaan nikah ada. Di dalam kehidupan nikah, sidang jemaat. Yang ada masalah, biar Engkau firman-Mu yang akan menolong, memberikan penyelesaian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga Bapa di dalam surga yang sedang Bapa membutuhkan pertolongan di dalam usaha atau pekerjaan Tuhan dalam menghadapi masa-masa ini. Tapi kami menyerahkan semua juga ke dalam tangan-Mu. Engkau yang juga akan tetap memelihara, melindungi dan memberkati dalam setiap apa yang dikerjakan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang dikerjakan tetap bisa mengucap syukur karena semua itu datang daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa, yang bekerja juga Engkau tolong Tuhan supaya tetap bisa bekerja. Dan Bapa dalam surga, mungkin ada yang harus dikurangi jam kerja, Engkau tetap memelihara. Yang mencari pekerjaan juga Engkau akan bukakan jalan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kami memiliki Engkau Allah yang selalu memberkati dalam setiap kehidupan kami ini. Juga kami berdoa yang sakit dalam tubuh jasmani ini Tuhan, mari kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga. Biarlah semua itu hanya diserahkan ke dalam tangan-Mu, hanya kuasa-Mu yang mampu untuk menolong, mengangkat setiap apapun yang menyebabkan sakit penyakit. Angkat semua dan sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah semua itu kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tidak memiliki kekuatan sanggup apapun dalam menghadapi suasana ini. Terlebih Bapa, biarlah kami menjadi kehidupan yang juga mau untuk tetap tergembala Tuhan, bagaikan air dalam gentong yang tidak akan dapat dijamah lagi oleh Babel. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk situasi yang ada baik di dalam bangsa negara ini, di seluruh bumi ini, bahkan di kota kita, lingkungan kita, kota kabupaten juga Engkau tolong Tuhan supaya semua penularan dari virus ini akan bisa teredam, bahkan penurunan, dan bahkan mereka yang saat-saat ini mengalami sakit bisa disembuhkan Tuhan. Kami percaya Engkau akan tolong
pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang akan datang dalam ibadah-ibadah Tuhan yang ada, bahkan yang melayani juga, Engkau juga memberkati sehingga kami bisa tetap dalam ibadah dan pelayanan sesuai apa yang Engkau sudah beri kesempatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk sidang jemaat-Mu yang sudah memperhatikan untuk memberikan persembahan syukur, untuk persembahan diakonia bagi yang membutuhkan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Demikian perpuluhan yang sudah dikembalikan membuktikan kalau mereka sudah diberkati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Engkau berkati pelayan-Mu pada pagi hari ini sehingga kami juga boleh terus diberi kekuatan dan kesehatan. Juga sebentar sekolah minggu Engkau juga akan tolong supaya anak-anak sekolah minggu ini juga bisa memperhatikan di dalam ibadah sekolah minggu secara online. Berikan kepada orang tua untuk mendorong anak-anaknya untuk bisa ikut di dalam ibadah sekolah minggu secara online. Berkati juga mereka guru-guru dan pelayan-pelayan yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Engkau akan tolong kami Tuhan bagi pelayan-pelayan-Mu yang ada Tuhan. Dan juga bagi sidang jemaat-Mu yang ada di rumah. Engkau juga terus akan memberkati. Dan damai sejahtera, kasih karunia tetap dilimpahkan di tengah-tengah kita semua. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati sampai ibadah berikutnya. Haleluya.